Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Zidni dari Pendidikan Kimia 5C dengan NIM 77 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ingin menjelaskan mengenai pembuatan monosodium glutamat dari PT Sasa Inti untuk memenuhi tugas kunjungan industri mata kuliah Kimia Industri dengan dosen pengampu Dr. Haja Siti Suryaningsih MSI. Pertama, ada profil perusahaan. PT Sasa Inti adalah perusahaan pertama yang produksi MSG di Indonesia. Nama Sasa sendiri merupakan kependekan dari sari rasa, di mana diterjemahkan sebagai sari dari rasa dan gambaran dari fokus utama bagi perusahaan. Faktanya, untuk kebanyakan orang Indonesia, Sasa berarti MSG penguat rasa, bagian bumbu dapur yang sangat diperlukan. PT Sasa Inti didirikan oleh Roda Mas pada tahun 1968. Sasa merupakan perusahaan MSG pertama di Indonesia yang bertumbuh menjadi merek yang memimpin pasar untuk pasar lokal MSG. Dalam menanggapi pertumbuhan permintaan ini, operasional yang terpadu guna memproduksi glutamic acid dan MSG didirikan tahun 1973 dengan nama Sasa Inti. Yang selanjutnya ada bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan MSG adalah tetes tebu atau molase. Tetes tebu merupakan limbah dari industri gula. Tetes tebu ini digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme penghasil asam glutamat. Selain bahan baku ada bahan pendukung, diantaranya ada asam sulfat, amoniak, natrium hidroksida, asam klorida, defomer CC222, urea, asam fosfat, magnesium sulfat, mangan sulfat, penisilin, karbon aktif, aron fish, asam nitrat, besi sulfat, dan selit. Berikutnya ada alat yang dipakai dalam industri pembuatan MSG. Di antaranya ada tangki molasses treatment, fermentor, evaporator pad effect, fluid bed dryer, bak ekualisasi, tangki netralisasi, ayakan atau vibrating screen, bak pre-treatment, bak anaerob 1, bak UASB, bak aerasi, dan tangki kristalisasi. Lalu proses produksi pembuatan MSG di industri ini bisa dilihat dari diagram alir di gambar. Secara garis besar bisa dibagi dalam 3 proses, yaitu unit fermentasi, unit isolasi, dan unit refining yang akan dijelaskan berikutnya. Proses produksi yang pertama ada unit fermentasi. Fermentasi adalah suatu reaksi oksidasi reduksi di dalam sistem biologi yang menghasilkan energi. Fermentasi menggunakan senyawa organik, yang biasanya digunakan adalah karbohidrat dalam bentuk glukosa. Senyawa tersebut akan diubah oleh reaksi reduksi dengan katalis enzim menjadi bentuk lain. Bakteri yang digunakan dalam pembuatan MSG adalah bakteri Brevibacterium lactofermentum. Pertama-tama biarkan kultur yang telah diinokulasi dimasukkan ke dalam tabung berisi medium prastarter dan diinkubasi selama 16 jam pada suhu 31 derajat Celcius. Selanjutnya biarkan prastarter diinokulasi ke dalam tangki starter. Penurunan pH akibat terbentuknya asam pada proses pembentukan prastarter tidak diinginkan karena akan menghambat pola pertumbuhan. Penambahan garam kalsium karbonat sebanyak 3% ke dalam tebu prastarter berguna untuk mencegah agar pH tidak rendah dari 7. Di dalam tangki pembibitan penggunaan kalsium karbonat tidaklah mungkin karena akan menyebabkan efek samping berupa kerak dan endapan serta akan mengurangi efek pertumbuhan mikroba. Penambahan urea ke dalam tangki pembibitan akan mengurangi pH dan dapat menggantikan fungsi kalsium karbonat. Nilai pH tertinggi yang terjadi akibat penguraian urea diharapkan tidak lebih dari 7,4, sedangkan pH terendah tidak kurang dari 6,8. Hasil dari fermentasi adalah asam glutamat dalam bentuk cair yang masih tercampur dengan sisa fermentasi. Proses selanjutnya adalah unit isolasi. Kandungan asam glutamat dari proses fermentasi ini terdapat pada tin broth atau TB yang selanjutnya akan mengalami proses pemekatan atau pengurangan kadar air melalui proses evaporasi. Pengaturan volume TB dilakukan dengan membuka atau menutup keran bahan masuk atau bahan keluar yang hasil akhir dari proses evaporasi ini adalah concentrate broth atau CB. CB dari evaporator dilewatkan dalam plate heat exchanger untuk mendinginkan dan mensterilkan bahan. CB ditransfer ke unit isolasi kemudian masuk ke tangki CB. Pada unit isolasi ini, di tangki netralisasi ditambah hydrogen source yang mengandung asam amino guna membentuk kristal. Bahan-bahan tersebut dicampur dengan perbandingan tertentu sehingga diperoleh campuran dengan pH 3,2 dan campuran dijaga 35 derajat Celcius dengan menggunakan air chiller menggunakan tangki netralisasi. Proses isolasi yang dilakukan ini menghasilkan sirup MSG cair berwarna coklat tua yang kemudian dialirkan ke unit refining. Proses yang terakhir yaitu unit refining. Kristal murni asam glutamat dilarutkan dalam air sambil dinetralkan dengan natrium hidroksida atau dengan natrium karbonat pada pH 6,6 hingga 7, yang kemudian berubah menjadi MSG.
Selanjutnya, sirup MSG ini ditambah dengan karbon aktif sebagai absorben atau penyerap warna dan air untuk pengenceran. Setelah itu larutan ini disaring untuk dipisahkan antara sirup dan karbon aktif. Bila kekeruhan dan warna filtrat tersebut telah sesuai dengan yang diinginkan, maka cairan ini dapat dikristalkan. Larutan MSG yang telah memiliki kekentalan 26 derajat BE diuapkan pada kondisi vakum bertekanan 64 cm/Hg atau setara dengan titik didih 69 gram MSG pelarutan. Pemberian umpan akan menyebabkan terbentuknya MSG karena larutan dalam keadaan jenuh. Umpan yang diberikan sekitar 2%, lalu inti kristal yang terbentuk secara perlahan akan diikuti dengan pemekatan larutan sehingga menghasilkan kristal yang lebih besar. Proses kristalisasi berlangsung selama 14 jam. Pengeringan dilakukan menggunakan fluidized bed dryer dengan udara panas 90 derajat Celcius. Dilarikan dari bawah tumpukan kristal menuju bagian atas. Kristal yang telah kering kemudian diayak dalam berbagai ukuran mesh, sehingga diperoleh kristal dengan ukuran bermacam-macam. Selanjutnya, produk yang dihasilkan di industri ini diantaranya ada MSG, tepung bumbu, bumbu instan nasi goreng larasa, kaldu pelezat serbaguna untuk sup, dan bumbu marinasi ayam spesial untuk ayam goreng. Berikutnya, limbah yang dihasilkan dari proses produksi di industri ini ada 3 macam limbah, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Untuk penjelasannya di slide selanjutnya. Limbah padat dapat ditangani bergantung dari jenis limbah yang dihasilkan. Limbah endapan kalsium sulfat dari proses molasses treatment dapat diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari yang hasilnya dapat digunakan sebagai campuran pupuk dan bahan bangunan, maupun diambil gipsumnya untuk dijual. Untuk limbah kek karbon yang berasal dari unit refining dapat digunakan sebagai batu bara, keramik, atau campuran pupuk kompos. Limbah batu bara yang berasal dari sisa pembakaran di boiler yang arangnya bisa dimanfaatkan lagi untuk pembakaran batu bara. Bila warna hitam batu bara setelah pembakaran masih banyak, maka masih dapat dibakar lagi. Sedangkan bila batu bara terlihat putih, dapat digunakan untuk pengurukan tanah atau penimbun. Limbah humus dari proses isolasi dapat diolah menjadi pupuk kompos karena mengandung bahan-bahan organik yang tinggi, yaitu 13-14%. Untuk limbah cair, proses pengolahannya dilakukan dengan menampung air limbah dari setiap unit proses pada bak penampung. Selanjutnya limbah masuk ke bak ekualisasi yang berfungsi menyeragamkan karakteristik limbah dari setiap unit yang berbeda-beda kondisinya. Limbah berada di bak tersebut sekitar 24 jam, kemudian dipompa ke bak pre-treatment untuk diendapkan dan ditambah natrium hidroksida atau kalsium hidroksida, disertai pengadukan agar diperoleh pH netral 7. Sebelum keluar dari bak pre-treatment, limbah ditambah kotoran sapi sebagai sumber bakteri metan, 10 kg urea, dan 3 liter fosfat. Selanjutnya, limbah masuk ke bak aerasi guna meningkatkan kadar oksigen terlarut. Pada bak aerasi, ditambahkan bakteri setiap seminggu sekali sebesar 1 kiloliter. Output dari bak aerasi masuk ke bak settling dan diendapkan selama 1 jam. Sepertiga dari lumpur yang terbentuk di bak settling dimasukkan ke bak aktivasi dengan ditambah urea, fosfat, dan kadang-kadang lumpur sawah, serta dilakukan aerasi untuk perkembangbiakan bakteri aerob. Sedangkan sisanya diolah untuk dijadikan kompos. Output dari bak settling dialirkan keluar melalui pipa effluent ke sungai. Untuk limbah gas yang berasal dari gas buangan pada proses fermentasi mengandung karbon dioksida yang tinggi yang masih tercampur dengan cairan. Proses pengolahannya dilakukan dengan memisahkan antara gas dan cairannya. Gas karbon dioksida dilepaskan ke udara, sedangkan gas yang bersifat asam diolah dengan menggunakan scrubber yang dapat menetralkan gas asam sulfida. Gas ditangkap oleh cairan sehingga gas terlarut dalam cairan. Gas metan dan asam sulfida dari unit pengolahan limbah cair diolah dengan menggunakan alat scrubber. Pada scrubber ditambahkan air dan natrium hidroksida untuk penetralan gas. Yang selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 pada industri. Guna menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, peran Departemen HSE atau Health and Safety Environment di tiap industri sangat penting. Di antaranya ada program kegiatan yang umumnya dilaksanakan oleh Departemen HSE. Yang pertama, pelatihan atau training kecelakaan kerja. Yang kedua, pelatihan emergency response. Yang ketiga, pencapaian zero accident untuk tiap tahunnya. Yang keempat, evaluasi K3 tahunan. Yang kelima, safety management program. Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan program di atas diantaranya seperti pelatihan menggunakan hydran yang bertujuan agar seluruh elemen perusahaan dapat memahami cara memakai hydran dan diharapkan ketika terjadi kebakaran dapat teratasi dengan mudah. Aktivitas bersih-bersih juga dilakukan guna menghindari risiko tumbuhnya bibit penyakit akibat lingkungan kerja yang tidak bersih sehingga terciptanya kesehatan kerja. Lalu pelatihan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan seperti praktek penanganan kebakaran,
pemberian nafas buatan, pelatihan penanganan tangan atau kaki yang patah, dan evakuasi korban kecelakaan ke para medis. Kandungan kimia dalam produk MSG. MSG atau monosodium glutamat atau mononatrium glutamat adalah garam sodium dari asam glutamat. Asam glutamat adalah suatu asam amino yang merupakan salah satu komponen protein yang dibutuhkan tubuh kita. MSG yang dibuat di Indonesia berasal dari tetes tebu atau molase yang merupakan hasil samping dari penggilingan gula yang banyak terdapat di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan dari bahan nabati lainnya seperti tapioka dan sejenisnya. Batang tanaman tebu merupakan sumber gula. Namun demikian, rendemen persentase gula yang dihasilkan hanya berkisar 10 hingga 15%. Sisa pengolahan batang tebu adalah tetes tebu atau molase yang diperoleh dari tahap pemisahan kristal gula dan masih mengandung gula 50 hingga 60%, asam amino, dan mineral. Berikutnya ada manfaat MSG. Yang pertama, meningkatkan produksi air liur. Yang kedua, mengurangi konsumsi garam. Yang ketiga, menguatkan rasa makanan. Yang keempat, membuat tanaman makin sehat dan segar. Yang kelima, mengurangi penggunaan pupuk pada tanaman. Yang terakhir, meningkatkan produksi cairan lambung. Terakhir, referensi yang dipakai berasal dari jurnal dan beberapa portal berita. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.